ketika pertama sekolah sih. Semuanya dimulai ya Bil ya. Semua dimulai. Bonjour à tous, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku kedatangan temen aku. Dia tuh teman dulu kita sastra Prancis UI bareng ya. Jadi kita kuliah S1-nya bareng. Dan kita sama-sama sedang melanjutkan master kita di Prancis. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Halo, nama gue Runi. Gue kuliah di Lille, di Prancis juga. Kita berangkat bareng ya Bil dari tahun lalu. Alhamdulillah ini sudah melewati master 1. Jadi gue ambil jurusan Communication des Organisations di Université de Lille. Bulan September ini insya Allah kita ya sama-sama melanjutkan master 2 atau M2 atau tahun kedua. Iya, tahun Jadi kita kedua. udah setahun nih di Prancis. Nah, ngomong-ngomong soal tadi lu bilang lu kuliah di kota Lille. Sebenarnya Lille itu ada di mana sih? Mungkin yang belum tahu nih, Lille itu emang kota di Prancis ya? Ya, jadi Lille itu salah satu kota di Prancis yang terletak di departemen Nord atau di utara. Jadi letaknya memang di atas. Letaknya di atas deket Belgia. Deket banget sama Belgia. Pokoknya kita nempel sama Belgia. Enaknya juga ke Paris itu nggak jauh, hanya sekitar 2,5 jam naik bus. Tapi kalau naik kereta bisa lebih cepat, bisa 1 jam. Lille itu juga kota pelajar ya. Jadi kalau nggak salah banyak juga mahasiswa Indonesia khususnya yang melanjutkan studi di Prancis itu memilih kota Lille. Buat kalian yang mau ke Prancis, jadi jangan salah, pilihan kotanya tuh bukan cuma Paris. Karena ada banyak, ada Lille, ada Lyon, ada segala macam. Untuk tinggal di Lille tuh oke sih, termasuk ya lumayan tenang. Pokoknya untuk mahasiswa tuh cocok banget gitu. Tadi kan lo ambil jurusan Communication des Organisations. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih lo milih jurusan itu? Apa hubungannya dari sastra Prancis? Terus kenapa lo tiba-tiba ambil ini gitu? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi dari sebelum daftar untuk kuliah S1 sebetulnya memang sudah tertarik banget untuk kuliah komunikasi. Cuman memang keterimanya di sastra Prancis UI, jadi diambillah dan sering berjalannya waktu ya suka juga sih sama kuliah sastra Prancis UI. Banyak yang dipelajari. Bisa juga dilihat ya di vlognya aku sebelumnya tentang sastra Prancis. Kayak gitu. Dan setelah aku lulus pun kerja setahun di kamar dagang Prancis, marketing communication. Berarti sastra Prancis itu bisa jadi batu loncatan buat lo ya untuk kerja di perusahaan multinasional, di perusahaan Prancis. Gitu. Nah, maka dari itu memutuskan untuk setelah setahun kerja memutuskan untuk berangkat ke Prancis untuk lanjut studi master dan mengambil komunikasi gitu. Karena kedepannya juga sih sebenarnya berharap banget setelah lulus dari sini bisa kerja sih di Indonesia sih kepengennya ya, dan kerja di perusahaan Prancis lagi dan di bidang komunikasi. Menarik banget sih pengalamannya Runi, bagaimana dia bisa sampai ke Prancis untuk melanjutkan studi juga. Dan ngomong-ngomong nih, sebenarnya video kali ini nih aku mau khususkan tentang sharing-sharing kita aja sih, suka duka kuliah di Prancis. Karena gue inget banget jujur waktu awal-awal kita datang di Prancis kan kita langsung pisah kota nih. Atau Runi di Lille, gue di Paris. Dan kita tuh cuma bisa telepon-teleponan kan. Gue inget banget lo pernah nangis senangis-nangisnya curhat ke gue, stres minggu-minggu pertama di Prancis. Nah itu bisa sharing gak sih? Se-struggling apa sih dulu awal-awal baru kita sampai di Prancis? Jadi sih sebenarnya ketika kita nyampe Prancisnya sih kebetulan kita kan masih ada jeda beberapa hari ya Bil sebelum sekolah, itu masih oke lah, masih nggak apa-apa gitu. Masih bawaannya masih kayak turis mode ya, masih jalan-jalan. Kita masih jalan-jalan. Kayak kita sampai juga nih. Kita explore kota masing-masing gitu. Cuman ketika pertama sekolah sih semuanya dimulai ya Bil ya. Semua dimulai. Air mata. Iya, inget sih sempet ya nelfon nama Bila nangis-nangisan, terus ngerasa apa ya, ketika masuk kampus itu tuh ternyata tidak seperti apa kita bayangkan ya. Tidak seperti ekspektasi. Kesan-pesan awal banget masuk kampus kan kita langsung belajar gitu ya, dan langsung kaget banget karena ternyata banyak banget PR-nya gitu, banyak banget, bukan PR ini ya, tugas ya, dalam artian banyak adaptasi yang harus kita lewatin gitu, terutama masalah bahasa sih. Jadi memang pertama kali masuk itu kita ketemu teman-teman yang full French, dosennya pun juga, dan bahasa Prancisnya itu juga bahasa Prancis daily ya, bahasa Prancis gaul. Ya bukan bahasa Prancis yang sebelumnya kita pelajari lah waktu dulu di S1. Karena kan memang kalau belajar bahasa Prancis yang seperti kata dulu tuh lebih kayak ke textbook banget lah ya. Maksudnya kayak formal, tertata dengan baik, segala macam. Cuman kalau misalkan bersosialisasi dengan orang-orang di kampus itu beda banget. Di kelas pun ketika dosen menerangkan dan kita tuh semua nyatetnya tuh pakai laptop gitu. Iya benar banget. Itu gue sempet loh nyatet pakai pulpen. Kita pertama pasti bawa binder kayak waktu S1 gimana sih, kita bawa binder, kita nyiapin kertas, semua laptopan dan semua bener-bener ngetik gitu
gitu loh, ngetik cepet banget dan bisa ya mungkin mereka kan bahasanya sama ya sama dosennya. Jadi wah bener-bener bisa gitu. Nyatat semua apa yang dosen ngomongin. Sementara gue waktu itu ya Bil, gue bener-bener pakai pulpen di kertas dan nggak kekejar gitu kayak sama banget. bahkan nggak semua kata-kata dosen tuh bisa bisa kita tangkep gitu. Kayak kita baru nulis nih kalimat pertama, dosennya tuh udah kalimat kesekian gitu, jadi kita ketinggalan dan lupa juga kan, lupa tadinya dia ngomong apa. Ya pasti susah lah untuk nggak segampang mereka yang gitu. emang bahasa ibunya bahasa Prancis. Karena gue inget banget dulu setelah pulang dari masuk kelas pertama, gue nangis juga. Gue juga nangis. Gue nangis banget sih. Duh, gue nggak bisa nih kalau kayak gini. Gue udah ngebayang hari pertama aja susah ini, gimana nanti ke depannya gitu. Gue ya akarnya juga itu bahasa sih. Ya. Akarnya itu bahasa gitu. Cuman kalau masalah belajar di kelas sih, masalah nyatet sih ya lama-lama gue juga. Lama-lama kita akhirnya menemukan cara kita akhirnya sendiri menemukan caranya sendiri gimana nyatet. Oke, misalkan dapatnya poin-poinnya aja. Cuma nanti detailnya ya suka ngeliat temen sih, izin juga sama temennya gitu. Karena gitu sebenarnya sih. Teman-teman Perancis kita pun baik-baik ya. Baik-baik. Amat sangat mengerti bahwa kita adalah di sini pendatang dan kita butuh bantuan. Jadi kalau kita minta pasti mereka akan bantu. Kuncinya minta lalu tolong bertanya sesat di jalan. Dosennya pun juga kalau kita nggak ngerti, kita masih bisa discuss setelah kelas gitu. Teman-teman dan dosen-dosen tuh mau mengerti, bahkan mereka tuh menghargai gitu. Gue mau usaha ngomong bahasa Perancis, even itu nggak perfect nggak perfect, tapi mereka tuh paham gitu loh, mereka auto ngerti deh. Pada gitu. dasarnya mereka justru respect sama pendatang yang emang mau belajar bahasanya, mau datang ke negaranya jauh-jauh untuk belajar. Justru mereka respect dan menghormati kita gitu. Nah, ngomong-ngomong soal teman-teman kampus kita nih ya, apa yang gue kagumi sih dari teman-teman gue, pertama ketika di kelas itu mereka akan 100% fokus terhadap apa yang dibicarakan dosen. Dan mereka mencatat dengan amat sangat cepat, rapih, dan detail banget. Jadi dan itu sempat bikin gue ini sih down ya. Down juga ya. Banget. Awal tuh gimana sih kita nulis pakai kertas, sedangkan kita ngeliat teman kita tuh yang kayak terus semua omongan dosen tuh ditulis. Jadi kayak bikin kita stres. Catatan tuh bisa, satu mata kuliah tuh bisa 20 halaman. Iya, satu mata kuliah semua benar-benar sedetail itu. Kalau kita pribadi nyatet pasti poin-poin penting. Banyak yang miss juga. Jadi kalau ketika kita punya bantuan dari catatan teman, jadinya tuh melengkapi catatan kita. Jadi kita kayak membuat satu cerita gitu ya. Sendiri ya jadinya gitu sih. Gue pengen tahu gimana sih pengalaman ujian di Perancis. Aduh, jangan tanya ya kalau gue, Bil. Kalau gue mata kuliah gue kemarin di semester 1 itu banyak banget. Rata-rata kita ujiannya tertulis. Ini nih yang bener-bener bikin dak-dikduk banget, Bil. Bener-bener struggle banget lah. Even dari persiapannya, pas eksekusinya juga di kelas. Aduh, bener-bener awalnya down banget deh pokoknya. Teman-teman gue tuh terbiasa sih dari kecil untuk bisa berargumen, menganalisis critical thinking gitu, dan mereka tuh bisa mempropos ide yang menarik gitu untuk suatu hal. Jadi ketika ujian tuh ya gue ngelihat ya mereka tuh kalau nulis tuh panjang-panjang, bener-bener panjang-panjang, bahkan sebelum waktunya habis mereka udah nambah kertas lagi. Sementara bila ampun itu bikin gue down banget. Gue ngerjain ujian gue di kelas itu tuh gue masih kali setengah halaman tuh mereka udah nambah lagi. Sementara gue tuh udah mau stuck gitu loh, udah nggak tahu mau nulis apa lagi. Udah habis, sedangkan mereka nambah lagi kertas gitu. Jadi wah itu bikin gue down banget sih. Karena memang sepenglihatan gue juga ya, orang Prancis itu amat sangat pandai menulis esai. Jadi mereka itu sangat terstruktur cara penulisannya, mulai dari pokoknya wajib banget harus ada pembukaan, argumen, baru kesimpulan, conclusion. Jadi nggak ada yang namanya nulis tuh asal banyak tapi amburadul gitu kesana kemari tuh nggak ada. Mereka itu lebih mementingkan quality over quantity. Jadi kayak bagaimanapun mereka harus menulis dengan baik, jangan sampai ide mereka itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih yang jadi pacuan buat kita untuk yang namanya bikin statement atau express ide kita itu nggak bisa sembarangan gitu, harus benar-benar tertulis dengan baik gitu sih. Even di kelas juga gitu, Bil. Kalau lagi belajar tuh misalkan dosen ngomong apa, misalkan mereka nggak setuju, mereka berani tunjuk tangan dan berargumen gitu. Ya dosennya pun sebenarnya nggak yang ini ya, dosennya juga nggak yang kesel gitu. Sesantai itu gitu. Bahkan mereka dosen akan senang gitu menghargai pendapatnya mahasiswa yang emang mau bertanya, mau mengutarakan pendapat, dan sebagainya gitu sih. Nah, mungkin kalian udah dapat gambaran nih, kira-kira kalau kuliah di Prancis itu gimana aja sih? Pertama tadi ada ujian jelas, ya sebenarnya sama sih jatuhnya sama kayak di Indonesia ya. Cuman ada yang berbeda juga, wajib magang misalnya. Dan perihal nilai nih, kalau ngomongin nilai di Prancis itu gimana sih sistemnya? Suka duka juga ya, kalau di sini tuh
dapat nilai susah banget ya, Bil. Susah. Dan di sini tuh juga yang penting kita udah dapat nilai 10 ke atas, orang tuh sangat appreciate kita. Mereka juga udah seneng lah, udah mereka tuh bersyukur banget. Jadi Nah. kalau kita udah dapat 10 ke atas, intinya kita sudah dianggap paham gitu, sudah menguasai gitu ya. Jadi buat kalian nih yang awal-awal misalnya dapat nilainya 12, 11, sumpah itu nilai kalian sebagus itu. Bener ya, Cek, yang namanya ngomongin pengalaman kita setelah setahun ada di sini tuh bener-bener udah bisa jadi satu buku sendiri kali ya. Betul. Journey kita itu mulai dari nangis, ketawa, senang, kecewa, kaget gitu ya. rasanya pengen pulang aja tuh ada banget ya. Dan ngomong-ngomong soal yang namanya berjuang, yang namanya bertahan di situasi yang gak gampang, gue mau tanya dong, kira-kira apa sih yang bikin lo sampai sekarang ini akhirnya bisa menyelesaikan M1 dengan lancar? Apa yang bisa gue lakuin itu adalah usaha aja yang terbaik. Jadi misalkan harus ngelakuin ini, kewajiban dari sekolah, kewajiban dari kantor magang, ya lakuin aja gitu. Kayak gue percaya kalau asal kita udah usaha, pasti nanti ada jalannya. Ya, itu benar sih. Nggak akan mengkhianati hasil. Iya, ya? pasti ada jalannya, pasti. Pasti hasil nggak akan mengkhianati proses. Proses nggak akan usaha. Gue juga mikir ini sih, Bil. Menurut gue ini adalah path yang harus gue lalui gitu. Jadi oke, ngeluh, tapi mau nggak mau gue harus melalui ini semua gitu, harus dijalanin, kayak harus gitu. Karena kalau kita flashback ke 1 tahun pertama kali kita datang ya, karena dulu waktu kita pertama kali datang ke sini, rasanya yang ada tuh di perasaan kita tuh depres ya, nangis, air mata, ketakutan, kesulitan. Jadi Baru udah depresi banget sih, itu udah depresi banget baru sih. setahun setelah kita di sini baru kita bisa menceritakan hal itu tuh dengan betul. sedikit senyum, meskipun sebenarnya kita di titik ini pun kita masih berjuang ya. Deg-degan juga, Bukan deg-degan berarti juga. kita udah kayak nyantai, udah kayak gampang, semua enggak juga. Masih Kita banyak sampai sekarang kewajiban. tuh masih beradaptasi, itu Masih selalu beradaptasi, setiap selalu. hari. Kayak udah panjang banget nih kita Iya. ngobrol-ngobrol. Jadi sebelum kita menutup video ini, gue pengen nanya sih ke Runi, apa sih pesan yang bisa lo sampaikan setelah 1 tahun perjalanan lo di Perancis? Kesan-pesan sih ya. Iya. Jadi segala struggle yang gue alami selama setahun kemarin, tapi gue juga banyak ngambil hikmahnya, ngambil sisi positifnya, karena di sini gue bener-bener dapet pengalaman yang sebelumnya nggak pernah gue dapat. Dimulai dari sistem pendidikannya, gimana dosen mendidik kita, membangun pola pikir kita, ilmu dan pengalaman itu dapat banget yang bisa kemudian meningkatkan kualitas diri kita juga sih, Bil. Karena sejujurnya gue juga kesini juga mencari mencari sesuatu untuk bisa mendevelop diri gue, Lebih kayak ke self development apa ya, lah. Setelah kita ngobrol-ngobrol seru banget nih bareng Runi alias Cece, yang biasa gue pakai Cece. Ya betul. Gue mau nanya nih, lo mau ngomong apa nih ke orang-orang yang pengen lanjut studi ke luar negeri atau khususnya ke Perancis? Kira-kira rekomend gak sih sebenarnya lanjut sekolah di sini? Sebenarnya ya kalau gue pribadi, gue merekomend Prancis karena di Prancis itu gue yakin Bila udah ngejelasin, di sini tuh banyak bantuan juga ya untuk student, banyak keringanan untuk student, biaya sekolah negerinya juga murah, terus sistem pendidikannya oke banget, walaupun ya struggle dan kesulitan itu pasti ada ya untuk orang Indonesia yang sekolah di Perancis. Tapi ya balik-balik lagi ke kalian, gimana kalian menanganinya gitu. Tapi untuk overall gue merekomendasikan sih. Buat kalian yang mau tanya-tanya, kalau aku kan lebih kayak ke jurusan project management, tetapi Betul, kalau ya. kalian mau nanya seputar jurusan komunikasi atau Université de Lille atau bahkan Kota Lille-nya, mau kepo-kepo soal Kota Lille dan kehidupan di Lille, kalian bisa tanya langsung ke Runi di Instagramnya Runi, bisa cek di Runi Karmita. So, cukup sekian video kali ini. Makasih banyak Cece udah liburan ke Paris, nemenin gue di kampus gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Au revoir.